Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau menampilkan tanaman anggur yang subur dan sehat. Pertumbuhannya cepat, daunnya hijau dan sehat. Begitu juga batangnya cepat membesar. Sama seperti tampilan video sebelumnya. Tapi tunggu dulu, ada yang sedikit aneh dari tanaman ini. Kira-kira apa ya? Jadi anggur saya ini ditanam hanya dalam polybag ukuran kecil, paling sekitar 1 liter. Tapi kok bisa subur seperti ini ya? Nah, sekarang mari kita bahas beberapa alasan kenapa anggur saya ini subur meskipun hanya di polybag kecil. Coba perhatikan panjang batangnya, sudah sekitar 3,5 meter. Dan ini hanya ditanam dalam polybag kecil, volumenya hanya sekitar 1 liter. Nah, inilah polybagnya, coba teman-teman perhatikan. Hanya sebesar telapak tangan ya, bisa digenggam. Pada bagian bawah kita lihat, nah itu akarnya sudah sampai keluar dari polybag. Tapi akarnya gosong ya, karena saya menaruhnya di atas meja beralaskan plastik, jadi tidak dapat nutrisi untuk penerusan akarnya. Jadi dengan hal seperti ini, saya mendapatkan perbandingan. Ada yang menanam di media besar, bahkan di tanah langsung, tapi kok pertumbuhannya sangat lamban sekali. Dibandingkan dengan anggur ini yang saya tanam dalam polybag kecil 1 liter. Tapi pertumbuhannya sangat cepat dan subur. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi anggur saya yang di dalam polybag ini, yang pertama, selalu mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, anggur sangat menyukai sinar matahari sepanjang hari. Jadi teman-teman bisa membandingkan pertumbuhan antara tanaman anggur yang mendapatkan sinar matahari dan di tempat yang teduh. Nah, yang di tempat sinar matahari, pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Nah, nomor 2, tanaman anggur saya ini daunnya sehat ya, tanpa terserang oleh jamur daun. Coba teman-teman perhatikan. Nah, di bawah daunnya tidak ada yang berindikasi ada jamur ya. Semuanya sehat, hijau, dan tebal. Selain daun, terkadang jamur juga bisa menyerang batang anggur. Biasanya disebut dengan jamur antrak. Nah, ini nggak ada ya. Batangnya terlihat bersih, tanpa ada corak jamur hitam atau antrak. Yang ketiga, coba kita perhatikan batang anggurnya. Nah, anggur ini saya tanam dari batang dasarnya ya, atau tanpa sambungan. Istilah lainnya disebut dengan on root. Jadi pada batang anggur ini tidak ada hama kutu penyerap nutrisi atau namanya kutu perisai. Coba teman-teman perhatikan. Nah, bersih ya, tidak ada kutu perisai. Jadi semua nutrisi yang diserap oleh akar langsung terkirim ke bagian-bagian tanaman, baik itu batang, daun, pucuk, semuanya. Jadi seperti video yang sudah kita bahas sebelumnya, apabila tanaman anggur terserang kutu perisai, nah indikasi awalnya pasti tanaman tidak subur. Nanti daunnya mengkerut, kering, dan pucuknya berhenti tumbuh atau istilah lainnya stagnan. Jadi pastikan batang anggur bebas dari kutu perisai. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang media tanam. Ini adalah perbandingan antara volume media dengan botol minuman yang 600 ml. Hanya sedikit sekali media tanamnya dan komposisi yang saya gunakan tidak bikin pusing. Seperti harus pakai sekam bakar, harus pakai kohe kambing, atau harus pakai sekam menta. Ini hanya menggunakan tanah hitam yang subur saja. Dan apakah akarnya rusak? Jawabannya adalah tidak. Akarnya tumbuh sehat dan banyak sekali. Padahal ini dari batang asli loh, atau on root. Untuk masalah pupuk, saya belum pernah memberikan pupuk ya, baik itu NPK ataupun organik.
Jadi hanya murni media tanam dan disiram air saja. Teman-teman bisa melihat ya, seperti apa media tanam yang saya gunakan. Ini hanyalah tanah murni yang sifatnya sedikit ini ya, bersifat gembur. Jadi tidak liat atau apabila disiram air tidak becek. Tipe media tanam yang seperti ini, apabila saya siram air, maka airnya langsung turun ke bawah. Coba perhatikan perkembangan akarnya. Yang berwarna putih itu adalah akarnya ya. Akar serabut yang berfungsi untuk menyerap nutrisi yang ada di media tanam. Jadi sekarang saya punya perbandingan. Ini adalah salah satu jenis anggur rostock ya. Lihatlah teman-teman, tipe perakarannya sangat ganas ya, sampai keluar dari polybag. Dan media tanamnya pun lumayan besar. Dan campurannya pun lengkap ya, ada sekam menta, sekam bakar, kohe kambing, lengkap. Nah, tanaman terserang oleh kutu perisai. Dan lihatlah kondisinya sekarang. Ini 2 saya tanam ya. Salah satunya sudah mati. Dan yang satu lagi pertumbuhannya sudah stagnan atau berhenti. Jadi dengan melihat kondisi ini, perbandingannya, ini saya memakai media tanam yang lumayan besar ya. Polybagnya sekitar bervolume sekitar 5-8 liter lah. Dengan campuran media tanam yang lengkap. Tapi lihatlah hasilnya. Saat diserang hama, tanaman pun walaupun jenis rostock, pasti akan KO juga. Jadi dalam menanam anggur, tidak selalu melulu tentang media tanam ya. Jadi saya perhatikan banyak teman-teman yang pusing karena media tanam. Jadi sekarang kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya, pilihlah jenis tanaman anggur yang benar-benar kuat dan adaptif terhadap lingkungan. Maksudnya, ada beberapa varian anggur yang daya tahannya kuat, seperti daunnya, akar, juga pertumbuhannya yang cepat, mudah berbuah. Kalau masalah rasa buah, asalkan jenisnya anggur meja, rata-rata semuanya manis. Jadi sangat cocok bagi pemula karena nggak bikin pusing. Karena ada juga beberapa jenis anggur yang agak manja, harus menuntut media tanam yang sangat sensitif, atau daunnya sangat sensitif dengan kimia atau pupuk. Ini adalah contoh beberapa jenis anggur yang sudah saya bibitkan. Kondisinya sehat dan subur ya. Terbukti cocok dan adaptif dengan kondisi biasa atau tidak menuntut hal yang ribet seperti media tanam yang harus ini itu. Juga terbukti mudah berbuah dan buahnya manis. Nah, anggur ini yang panjang bibitnya sekitar 3,5 meter ini ya, sudah laku terjual. Mudah-mudahan subur dan lekas berbuah dengan tuan yang barunya. Oke, demikianlah video ini tentang berbagi pengalaman dalam membibitkan anggur dengan kondisi subur dan sehat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan berguna bagi kita penghobi tanaman anggur. Nah, ini daunnya beda ya. Ini bukan tanaman anggur, tapi tanaman semangka. Baru 2 bulan saya tanam di dalam polybag, sudah ada putiknya. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum.